pertanyaannya nih Bu, bagaimana kiat Ibu menjalankan bisnis ini dan bisa bertahan di masa pandemi? Nah, monggo Bu Erna mungkin bisa diceritakan kiat Ibu nih kok bisa bertahan gitu kan, padahal di bisnis lain mungkin banyak yang bertumbangan. Oke, Pak Islah, kita satu harus mencari kebutuhan masyarakat dulu. Di saat pandemi, orang membutuhkan imun yang kuat, itu satu. Kemudian mereka juga butuh antivirus yang kuat secara alami. Kita harus mempunyai produk yang memberikan suplai ke kebutuhan mereka. Oleh karena itu, di saat pandemi, kebun kita menciptakan produk baru, yaitu madu imun. Madu imun ini sebagai antiviral yang cukup bagus dan isinya adalah probiotik. Dari riset dikatakan bahwa probiotik sangat bagus meningkatkan imun. Jadi waktu Wuhan itu pertama kali timbul, saya langsung bikin videonya, Pak. Saya bikin videonya tentang madu imun, riset yang ada juga saya tampilkan. Riset probiotik sangat meningkatkan faktor imun kita, itu ada risetnya. Itu juga saya bikin di video dan video itu saya share. Di situ saya diserang oleh pebisnis obat medis, Pak. Jadi itu saya take off. Saya nggak berani saya take off. Tapi sebetulnya setelah saya sekian belajar ilmu tentang kealamian, natural healing, bahwa sebetulnya imun itu yang kita butuhkan apa? Bahan-bahan alam, bahan-bahan alami. Secara alami maka bahan-bahan alami itu maka dia akan menggerakkan faktor imun kita itu banyak sekali ya Pak. Ada faktor yang dapatan, ada yang ada pendapatan, ada yang kemudian juga yang disebut faktor seluler. Itu agak rumit. Tapi suatu saat kita bisa ngomongin tentang imunitas. Ini ilmunya agak rumit ya Pak. Jadi aku nggak mau ngomongin ini. Tapi imun itu sangat banyak faktornya. Secara garis besar ada dapatan, ada seluler, dan itu bisa kita tumbuhkan dengan efisien semuanya faktor. Faktor itu kan banyak ya. Dengan metode alami. Nah, metode alami itu salah satunya adalah dengan bahan-bahan alam, dengan gaya hidup sehat, olahraga, sinar matahari, kemudian makanan yang sehat, pola pikir yang optimis. Itu semua akan menyebabkan kita menjadi lebih sehat. Nah, madu imun itu terbuat dari probiotik yang memang dari riset sangat jelas menunjukkan bahwa probiotik sangat meningkatkan imun kita dengan berbagai faktor yang secara keseluruhan akan ditingkatkan. Nah, Februari saya ingat banget itu saya bikin Februari saat Wuhan kita belum dapat, Wuhan itu sudah banyak yang berkelimpangan. Langsung saya share itu, tapi ya itu saya nggak tahan dengan gempuran teman-teman dari distributor obat. Mereka tanya sudah BPOM belum dan seterusnya. Ya tentu belum, karena PIR sedang kita urus, karena ini adalah produksi pangan yang sedang kita proses untuk menghadapi fase atau masa itu pertama. Jadi teman-teman harus melihat kebutuhan masyarakat apa dan kita harus bisa membuat atau menciptakan sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat tadi. Itu pertama. Kemudian yang kedua itu masih sama, yaitu makanan-makanan yang meningkatkan imun. Kebetulan kebun kita itu bergerak di bidang organik dan herbal, all about organic and herbs. Jadi makanan kita, gula kita, madu kita, ramuan-ramuan kita itu semuanya memang bergerak untuk meningkatkan imun. Dan saya langsung membuat ramuan untuk COVID. Itu sempat saya ajukan waktu itu, pemerintah juga membuka pengumuman atau pertandingan atau apa ya istilahnya, bahwa siapapun yang punya ide untuk melawan COVID silahkan diajukan ke Dikti dan akan mendapatkan hadiah. Dan untuk penelitian yang sukses atau proposal yang cukup berhasil nanti akan dibiayai penelitiannya. Saya sempat mengajukan itu Pak, untuk mengajukan undian ya, untuk mengajukan undian proposal ramuan COVID untuk melawan COVID. Nah, saya buat juga tidak asal membuat, referensinya dari berbagai jurnal. Akhirnya saya menemukan suatu formula, dan formula ini saya ajukan ke pemerintah, tapi saya tidak menang, tidak terpilih, dan juga sempat saya ajukan ke perusahaan obat. Karena waktu itu memang tidak ada cara kan, vaksin belum dibuat, masih dalam tahap, masih berdebat pakai ini pakai itu.
Tapi saya tahu bahwa dari dulu saya belajar imun terbaik adalah dengan bahan alam. Bahan alami, makanan kita, gaya hidup kita, pola pikir kita itu sebetulnya akan membentuk imun yang baik. Dan dari dulu sampai sekarang, satu teori yang tidak berubah, siapa yang bisa melawan virus adalah imun kita. Dari saya kuliah berpuluh-puluh tahun yang lalu sampai sekarang, yang bisa melawan virus hanya imun kita. Sehingga untuk meningkatkan imun, satu-satunya cara dengan tadi itu, gaya hidup sehat, pola makan sehat, ramuan, dan sesuatu yang alami itu akan jauh lebih efektif. Nah, oleh karena itu tadi Pak, saya sempat mengajukan proposal tapi nggak menang, dan itu sempat menjadi produk kita sendiri dan berizin PIRT. Dan teman-teman harus tahu bahwa izin PIRT itu juga nggak gampang ya, butuh makan waktu lama untuk di Indonesia.